Persiapan apel bersama dalam rangka mengawali Hari Kerja tahun 2024. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Apel bersama dalam rangka mengawali Hari Kerja tahun 2024 pada hari ini Selasa 2 Januari 2024 dimulai. Pemimpin apel menyiapkan barisannya. Siap! Gerak! Insinyur Haji Amiruddin Magister Management selaku pembina apel menempati mimbar apel. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel bersama awal kerja tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Bupati Banggai, yang saya hormati Pak Sekap, yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para pimpinan OPD, hadirin peserta apel yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir mengikuti apel bersama tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sudah melaksanakan libur yang cukup panjang, sejak libur Natal, kemudian tahun baru, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan apel bersama karena banyak hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka memasuki tahun 2024. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin ya. Kita ketahui bersama bahwa kita ingin menyampaikan hasil evaluasi pekerjaan-pekerjaan kita di tahun 2023. Cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertinggal. Begitu juga tentang prestasi kita, tidak semuanya seperti tahun 2022. Banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Oleh sebab itu pada hari ini langkah awal
kita akan melaksanakan pekerjaan tahun 2024. PR kita cukup banyak, ya. Apalagi sering saya sampaikan, pada tahun 2024 ini bukan kerja biasa, tetapi kerja luar biasa yang harus kita capai, ya. Penetapan APBD kita sudah laksanakan, ya. Dan tahun ini insya Allah cukup besar. Ini PR yang harus kita kerjakan bersama-sama, ya. Oleh sebab itu kita laksanakan apel pagi pada hari ini. Kita tidak ingin melihat ada lagi yang menambah hari libur. Sebagaimana komitmen saya pada minggu yang lalu, kalau hari ini ada yang libur tanpa alasan yang jelas, kalau dia eselon 2, saya mohon maaf, eselon 2, eselon 3, dengan sangat terpaksa saya harus nonjobkan untuk beberapa bulan ke depan, ya. Nanti sebentar kita akan absen, kita lihat absennya, ya. Pekerjaan-pekerjaan kita utamanya sakit, kita tahu bersama sakit kita turun, ya. Kemudian stunting kita harus 0. Kemudian angka kemiskinan ekstrim kita juga harus 0, ya. Dan ini semuanya harus kita laksanakan dengan baik. Kemudian ada beberapa dinas yang pekerjaan terlambat, ya. Apalagi perencanaan yang kurang memadai. Oleh sebab itu ini akan menjadi tolak ukur kita, ya. Ada beberapa dinas yang saya sudah tetapkan bahwa setiap minggu itu meeting bersama saya dan Pak Wakil Bupati, dibantu Pak Sekap. Kita akan mengevaluasi setiap minggu setiap pekerjaan-pekerjaan. Jangan sampai nanti sudah di akhir tahun baru kita kejar-kejaran untuk melaksanakan pekerjaan. Apalagi tahun ini adalah tahun yang cukup berat. Kita akan melaksanakan pemilu, ya. Ini PR buat kita yang harus kita sukseskan. Kemudian nanti di akhir tahun kita juga akan melaksanakan pilkada, ya. Nah, ini sekarang cukup banyak teman-teman kita yang akan duduk di legislatif yang sudah mulai berkampanye, bahkan ada kampanye yang menjelek-jelekan pemerintah saat ini. Kita tidak perlu menjawab, tapi kita perlu memperbaiki kinerja kita, karena itu merupakan koreksi buat kita semua dalam hal menjalankan pemerintahan saat ini, ya. Oleh sebab itu saya meminta kita semua aktif, ya, untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Ini contoh saja ketidakmampuan kita, seperti teman-teman di sana yang telat. Undangan itu jam 7.30. Kalau rumah kita di pagi mana, minimal jam 5 kita udah harus datang. Kalau rumah kita ada di Bunta, ya jam 4 atau jam 3 kita harus datang. Tetapi ada yang saya lihat tadi, saya lirik-lirik baru jalan dari ruangan kantor, tunggu nanti ada pembina baru masuk. Ini adalah kebiasaan buruk, ya. Ya. Jadi harus mampu untuk memanage, ya. Apel jam 7.30, artinya ya minimal belum jam 7.30 kita udah harus datang, ya. Kita udah atur, kita bangunnya jam berapa, mandi jam berapa, sarapan jam berapa, harus sudah memperhitungkan perjalanan jam berapa. Kemarin saya mengingat melaksanakan zikir, ya. Saya dari rumah itu jam 5.30. Saya yakin dan percaya kalau saya naik mobil pasti jam 6 lewat, sudah selesai maghrib baru sampai. Terpaksa saya mencari jalan pintas bahwa harus naik motor supaya cepat. Jadi begitulah cara kita untuk memanage waktu yang tepat. Kalau sudah tahu jam 7.30, ya jam 7 atau jam 7 kurang kita sudah berada di sini. Dan insya Allah tahun ini
Di dalam rapat-rapat kemarin kita cukup bijak, ya. Rapat telat, oke, masih bisa masuk. Nanti kalau rapat berikutnya tahun ini ada yang telat, tak usah masuk, ya. Ini tahun adalah akhir kepemimpinan saya. Saya akan menunjukkan sistem disiplin yang baik, ya. Paling tidak ketika masa berakhir ada kesan terhadap semua SN Kabupaten Banggai bahwa dulu bupatinya pernah disiplin. Nah, kalau kita tidak membiasakan diri dengan hidup disiplin, ya hasilnya juga Bapak Ibu akan rasakan. Yakin dan percaya, kalau kita bekerja lebih banyak pasti hasilnya banyak. Tetapi kalau kita berleha-leha pasti hasilnya juga akan sia. Ya. Oleh sebab itu, begitu juga ini, cukup banyak ini orang yang menitipkan untuk dilakukan promosi, tapi orang yang dipromosi tidak pernah hadir. Itu jangan pernah bermimpi, ya. Sudah tidak pernah hadir, jarang masuk kantor. Dan saya minta BKPSDM harus aktif melihat teman-teman yang jarang hadir, harus dikasih punishment. Begitu juga dengan Tukin. Saya sudah sampaikan, alhamdulillah Tukin ini saya belum dapat laporan apakah Tukin kita disetujui dengan kenaikan angka 21% atau belum. Tapi saya yakin dan percaya insya Allah itu disetujui, ya. Kenapa? Karena salah satu faktor penilaian Tukin itu disetujui kalau daerah itu termasuk daerah inovatif. Dan alhamdulillah data kita Kabupaten Banggai termasuk salah satu daerah yang inovatif di Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu kenaikan Tukin ini jangan yang merasakan hanya orang yang bekerja lembur, tetapi orang yang datang cuma absen, pulang absen, tidak masuk, ya. Kemudian bisa mendapatkan tunjangan kinerja yang sama seperti teman-teman yang lain. Tetapi saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, tidak perlu khawatir juga, tidak perlu cemburu kalau misalnya penilaian itu tidak tepat. Masih ada juga orang yang mendapatkan itu. Kalau dia mendapatkan rezeki itu tidak dengan keringatnya sendiri, tidak akan nikmat untuk dimakan. Nah, coba rasakan, akan berbeda kita bekerja banting tulang, berkahnya itu akan jauh lebih nikmat. Tapi kalau cuma terima, paling cuma 1 jam habis uang itu hilang. Mungkin hilang dimakan jin atau hilang dimakan setan, entahlah. Tapi seperti itulah uang yang tidak berkah. Maka yang kita cari adalah uang yang berkah. Jadi tidak perlu juga khawatir kalau kita mengeluh, dia cuma datang absen, tukinya sama dengan kita, keberkahan kita hilang karena kita mengeluh. Tetapi biarkan sajalah, insya Allah apa yang kita dapatkan, kita makan akan kita sehat. Tetapi kalau kita makan tidak sehat, kita akan rasakan sendiri. Ini berulang-ulang saya sampaikan, ya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, teman-teman, kalau misalnya ada penilaian yang kurang. Saya ketika saya memberi penilaian kepada eselon 2, produktivitas kinerja, tidak pernah saya memberikan nilai, saya cuma tanda tangan. Kalau dia tanya nilainya Pak, saya bilang isi sendiri. Kalau rasa-rasa 100% isi 100%. Tapi kalau rasa-rasa 80% isi 80%, isi sendiri. Karena Bapak yang bekerja, saya hanya tanda tangan saja. Nanti kita lihat. Kalau dia rasa isi 100%, tapi pekerjaannya cuma 8%, ya dia rasa sendiri bagaimana nikmatnya. Jadi itulah yang paling berat untuk mengisi sendiri, karena diri kita yang mengatur, ya. Oleh sebab itu saya berharap kita semua semangat menghadapi tahun 2024, ya.
kita tunjukkan bahwa Kabupaten Banggai mampu untuk maju ya lebih pesat lagi. Dan saya sudah banyak menyampaikan bahwa insya Allah mudah-mudahan PR kita tahun 2004 ini kita tuntaskan. Nah, kalau bisa sebelum akhir Desember semua pekerjaan kita selesai. Dan kemarin juga saya meminta pekerjaan-pekerjaan yang proses tendernya, perencanaannya dilaksanakan, kalau bisa dilaksanakan di awal tahun, sehingga pertengahan tahun semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Karena kalau semua berjalan dengan baik, insya Allah seluruh masyarakat dapat menikmati APBD yang telah kita tetapkan. Tapi kalau di akhir tahun cuma 2,35 kemarin dibandingkan 3,1, ini cukup jauh yang harus kita laksanakan, yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, tanpa kedisiplinan kita dengan baik, tanpa kinerja kita dengan baik, saya yakin dan percaya bahwa semuanya itu akan mustahil kita dapatkan. Oleh sebab itu, saya sekali lagi mengucapkan mari kita tingkatkan kinerja kita. Mudah-mudahan hasil yang kita capai akan lebih baik dari tahun 2023. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadirat-Mu, rahmat dan ridho-Mu. Kami dapat melaksanakan apel bersama awal kerja tahun 2024 dengan tema wujudkan sinergitas dan profesionalitas ASN menuju Kabupaten Banggai maju dan mandiri, penuh hikmat, tertib dan lancar. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur karena bimbingan, kasih dan sayang-Mu dengan segala dinamika yang ada. Kami sebagai aparatur sipil negara dalam lingkup pemerintah Kabupaten Banggai senantiasa mengabdi untuk daerah, bangsa dan negara yang tercinta ini. Terimalah dharma bakti yang telah kami lakukan selama ini sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah ridho dan naungan-Mu. Ya Allah, jadikanlah apel bersama ini sebagai momentum untuk senantiasa menjaga sinergitas sehingga mampu menjadi sebuah kekuatan, pemikiran dan tindakan yang dahsyat untuk Kabupaten Banggai maju dan mandiri. Serta jadikanlah apel bersama ini sebagai tonggak untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Ya Allah, kami sadar tantangan ke depan tidaklah semakin ringan, masih banyak yang harus kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, bimbing dan tunjukkanlah arah kebaikan dan berilah kekuatan untuk mewujudkannya, dan tunjukkan kekurangan dan kesalahan kami, serta berilah kekuatan untuk meninggalkan dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dimohon berdiri. Laporan pemimpin
Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Bupati Banggai selaku pembina apel berkenan kembali ke mimbar tamu. Yang telah potong tukin 10%, masukkan ke panti asuhan. Apel bersama selesai, barisan dapat diistirahatkan. Hadirin disilakan duduk kembali. Istirahat! Di tempat! Gerak! Iya, Bapak Ibu mohon berkenan untuk belum membubarkan barisannya. Ada foto bersama Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Bapak Sekretaris dan pimpinan OPD lainnya. Sekali lagi Bapak Ibu dimohon untuk tidak bubar dulu karena akan ada pengambilan dokumentasi. Bapak-bapak yang sudah berjalan keluar mohon berkenan untuk tidak keluar barisan terlebih dahulu karena akan ada pengambilan dokumentasi. Dengan kepala PD.